Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Trinurwati, NPM 217555012, kelas 5A Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang dapat saya pahami mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Berikut beberapa istilah-istilah akuntansi kas. Yang pertama, uang persediaan atau UP. UP adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA, yaitu Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Untuk ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil dan kas besarnya adalah kas di bendahara umum daerah. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua, ganti uang atau GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. 3. Tambahan uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Yang keempat, pembayaran langsung atau mekanisme langsung, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Kelima, pembayaran UP atau mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Untuk mendapatkan GU atau TU atau UP atau mekanisme langsung atau mekanisme UP, itu SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Selanjutnya, jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama, SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan, yaitu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah 1 tahun sekali. Yang kedua, SPP GU atau surat permintaan pembayaran ganti uang, yaitu pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran menyajikan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengguna uang persediaan yang telah disediakan. Ketiga, SPP TU atau surat permintaan pembayaran tambah uang, yaitu kebutuhan mendesak UP tidak cukup maka dapat mengajukan SPP TU. Yang keempat, SPP LS atau surat permintaan pembayaran langsung. Yang pertama, SPP LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Yang kedua, SPP LS ada 2, yaitu pertama SPP LS untuk gaji dan tunjangan. Yang kedua, SPP LS untuk barang dan jasa. Bagan alir mekanisme pembayaran tagihan. Yang pertama, dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dan pihak ketiga. Selanjutnya, perjanjian atau kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. Lalu PPK akan memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS. Apabila dibayar dengan UP, PPK akan menerbitkan surat perintah dibayar atau SPBY kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Apabila penyelesaian tagihan dengan penerbitan SPPLS, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM LS ke KPPN untuk bisa diterbitkan SP2D LS. Selanjutnya, pembayaran ke pihak ketiga dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga. Jenis-jenis pembuatan komitmen. Yang
pertama, perjanjian atau kontrak untuk PBJ. Untuk PBJ itu ada 5, yaitu bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, lalu surat pesanan, dan yang kedua ada penetapan keputusan. Penetapan keputusan terbagi menjadi 2, yaitu surat keputusan dan surat tugas. Penetapan keputusan digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas secara swakelola, pelaksanaan kegiatan swakelola, dan belanja bansos untuk uang kepenerimaan. Ada 2 jenis metode pembayaran. Yang pertama, pembayaran langsung atau LS, yaitu pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Yang kedua, pembayaran beban UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran langsung. Yang pertama, penyedia barang atau jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung. Lalu, PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan. Dan dalam hal ini tagihan memenuhi syarat, maka PPK menerbitkan SPP. Lalu, PPSPM melakukan pengujian SPP dengan SPP dan bukti pendukung. Dan dalam hal ini SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka PPSPM menerbitkan SPM. Pembayaran tagihan melalui UP. Yang pertama, pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung, atau penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung. Lalu PPK menguji tagihan atas UP. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY. Lalu SPBY beserta bukti pendukung disampaikan kepada bendahara pengeluaran atau BPP, dan bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pengujian, dan setelah memenuhi syarat SPBY, maka dilakukan pembayaran oleh bendahara. Mekanisme GUP. Yang pertama, bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Lalu atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan SPP GUP. Lalu SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. Lalu PPSPM melakukan pengujian SPP GUP dan bukti pendukung. Lalu dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka PPSPM menerbitkan SPM GUP. Akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yaitu berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Lalu belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui pengurang nilai kekayaan bersih, yaitu berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. Untuk belanja operasi terbagi menjadi beberapa, yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Intinya yang berkaitan dengan operasional daerah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya,
Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Selanjutnya akuntansi beban. Pertama, definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yaitu berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya klasifikasi beban. Yang pertama, beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua, beban transfer, yaitu ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga, beban non-operasional, yaitu beban yang bersifat tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu yang keempat, beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran, lalu tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, lalu kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, yaitu terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, yaitu pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam operasional pemerintah. Yang terakhir, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Akuntansi persediaan. Definisi persediaan yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, dan lain sebagainya. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Ketiga, persediaan yang diperoleh dengan produksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Yang terakhir, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Penyajian. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, yaitu jurnalnya persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya contoh-contoh transaksi. Yang pertama, dibayarkan gaji bulan September 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta menggunakan mekanisme langsung. Pada pembukuan SKPD ada jurnal LRA, yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Saat terjadi kas keluar maka kas dicatat sebagai perubahan SAL. Selanjutnya jurnal laporan operasional, yaitu ada beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta. Pada pembukuan PPKD yaitu ada jurnal LO-nya. Jurnalnya rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Contoh transaksi SKPD.
Dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, yaitu jurnal LRA, belanja barang pada perubahan SAL sebesar 80 juta, jurnal LO, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat penjualan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD sebesar 80 juta. Sedangkan pembukuan PPKD, jurnal LO, rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan sebesar 6 juta. Maka jurnal LO-nya disesuaikan persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Contoh selanjutnya, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo persediaan sebesar 12 juta. Maka pada jurnal LO disesuaikan beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta. Demikian video penjelasan materi yang dapat saya pahami mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Maaf atas segala kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.